Oke, sekarang setelah kita mengetahui apa aja yang ada di laporan keuangan, ya, nah kita akan membahas terkait dengan unsur dalam laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan mempunyai unsur-unsur penyesuaian sebagai berikut. Ada aset. Nah, aset ini adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan akan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Nah, aset ini disusun berdasarkan tingkat kelancarannya atau likuiditas, yaitu kecepatan berputarnya. Nah, aset juga diklasifikasi menjadi aset lancar, seperti contohnya kas, investasi jangka panjang, seperti contohnya saham, aset tetap, contohnya kendaraan perusahaan, aset tidak berwujud, ada seperti contohnya hak cipta, dan aset lain-lain. Nah, selain yang memenuhi klasifikasi di atas. Dan yang kedua ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah hak residual atau sisa atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas dan jika diformulasikan menjadi sebagai berikut. Aset dikurangi liabilitas adalah ekuitas. Nah, ekuitas disajikan secara berurut berdasarkan tingkat kekekalannya. Misalkan semakin kekal maka akan ditempatkan pada urutan pertama. Ekuitas sering disebut juga sebagai modal. Misalkan ada elemen penyusunan ekuitas, ada modal, ada agio saham, dan juga ada saldo laba. Nah, selain itu juga ada liabilitas. Nah, kalau liabilitas biasanya ini berdasarkan dengan hutang-hutang yang terjadi di perusahaan. Nah, kalau hutang-hutang tersebut bisa diklasifikasi juga seperti ada yang hutang lancar dan hutang tidak lancar. Itu. Setelah kita mengetahui unsur laporan posisi keuangan, kemudian kita membahas terkait dengan unsur dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, pada laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Nah, unsur penyesuaian laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut. Pertama ada penghasilan, yaitu sebagaimana kita tahu penghasilan adalah kenaikan ekonomis dalam bentuk aliran kas yang masuk dan mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari modal. Nah, unsur dari penghasilan itu adalah ada pendapatan, nah contohnya pendapatan atas penjualan, terus juga ada keuntungan. Nah, keuntungan ini biasanya ada laba dari penjualan aset, dan yang ketiga ada pendapatan lain-lain, contohnya pendapatan bunga. Nah, selanjutnya ada unsur biaya atau beban. Nah, biaya atau beban adalah penurunan atau perubahan manfaat ekonomis yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Unsur-unsur yang meliputi biaya, beban, dan kerugian adalah ada biaya, yaitu perubahan manfaat ekonomis yang timbul dari kegiatan operasional utama perusahaan, contohnya biaya bahan baku. Dan juga ada beban. Beban adalah pengorbanan sumber daya ekonomis untuk memperoleh penghasilan. Nah, contohnya ada beban gaji. Dan juga ada kerugian. Kerugian adalah berkurangnya manfaat ekonomis. Contoh kerugian akibat bencana alam. Nah, setelah itu ada unsur dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, dalam perubahan ekuitas kita menyajikan perubahan aset bersih, yaitu aset dikurangi liabilitas dalam periode tertentu. Nah, unsur-unsurnya dalam laporan perubahan ekuitas adalah saldo awal periode yang berisi atas komposisi awal ekuitas perusahaan, ada laba bersih periode berjalan yang berasal dari laporan laba rugi, transaksi yang berkaitan dengan pemilik, contoh pengambilan sebagian dana oleh pemilik, dan juga saldo akhir periode. Hasil dari saldo awal ditambah laba berjalan, ditambah saham baru, dan dikurangkan dengan dividen yang telah dibagikan. Nah, itu adalah saldo akhir. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan merupakan proses akhir pencatatan akuntansi dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban pihak manajemen yang telah menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
Tujuannya untuk memberikan informasi keuangan kepada pemakai informasi dari internal ataupun eksternal sebagai media pengambilan keputusan. Nah, penyusunan ini juga diharapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yaitu prinsip relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan tepat waktu, serta dapat juga dibandingkan. Sebagai dasarnya, prinsipnya yaitu PSAK. Sekian untuk unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih.